Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ageng Budi Prasetyo dengan NIM B1B1 23062 dari jurusan Manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen operasional untuk pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Operasional. Adapun pokok pembahasannya itu ada 7. Yang pertama itu manajemen persediaan, kemudian yang kedua itu ada integrity the supply chain management, kemudian yang ketiga ada sumber daya manusia dan desain pekerjaan, kemudian yang keempat itu perencanaan agregat, kemudian yang kelima ada pengembangan strategi proses, yang keenam ada penerapan sistem layan, dan yang ketujuh ada keterbatasan manajemen. Pertama, di sini saya akan memaparkan materi kelompok saya, yaitu perencanaan agregat. Perencanaan agregat juga dikenal sebagai penjadwalan agregat, berhubungan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Kemudian input perencanaan agregat yaitu sumber daya peramalan, permintaan, kemudian ada kebijakan, kemudian yang terakhir itu ada biaya. Kemudian output perencanaan agregat yaitu biaya total perencanaan dan tingkat perencanaan yang diperkirakan. Kita lanjut lagi mengenai strategi perencanaan agregat. Yang pertama itu ada pilihan kapasitas, kemudian kedua ada pilihan permintaan, dan yang ketiga itu strategi campuran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode perencanaan agregat. Yang pertama itu metode grafik dan diagram, kemudian yang kedua itu ada metode pendekatan matematika. Itulah sedikit pemaparan dari materi kelompok saya. Kemudian saya akan menambahkan sedikit materi dari kelompok lain yang berjudul keterbatasan manajemen. Keterbatasan adalah faktor yang membatasi kinerja dari sebuah sistem serta menghambat outputnya melalui kapasitas maksimum. Kapasitas adalah tingkat output maksimum dari sebuah proses atau sebuah sistem. Kemudian ada 3 jenis keterbatasan. Yang pertama itu ada keterbatasan fisik, yang kedua itu keterbatasan pasar, dan yang ketiga itu keterbatasan manajerial. Kemudian bagaimana sih cara mengelola keterbatasan, yaitu dengan cara memadukan kapasitas dengan ukuran kinerja dari suatu proses ke proses lainnya dan memanfaatkan informasi. Kemudian saya lanjutkan lagi sedikit menambah materi lain, yaitu materi bab 8, yaitu tentang manajemen persediaan. Apa sih itu persediaan? Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk kegiatan tertentu atau untuk proses berikutnya. Kemudian ada sistem persediaan, adalah serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan dan menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga. Kapan persediaan harus diisi dan berapa besar pesanan yang harus dilakukan. Kemudian itu ada fungsi persediaan. Yang pertama itu menghilangkan risiko keterlambatan pengiriman barang atau barang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua itu ada menghilangkan risiko jika material yang harus dipesan tidak baik sehingga harus dikembalikan. Yang ketiga itu menghilangkan risiko terhadap kenaikan harga atau barang atau inflasi. Yang keempat itu untuk menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman sehingga perusahaan tidak akan kesulitan jika bahan itu tidak tersedia di pasaran. Kemudian yang keempat itu untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian berdasarkan potongan kuantitas. Kemudian itu ada pengkelompokan persediaan. Yang pertama itu fluctuation stock, yang merupakan persediaan yang menjaga fluktuasi permintaan yang tidak diperkirakan sebelumnya dan untuk mengatasi jika terjadi kesalahan waktu produksi atau pengiriman barang. Kemudian yang kedua ada anticipation stock, merupakan jenis persediaan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan. Misalnya pada musim permintaan tinggi tetapi kapasitas produksi pada saat itu tidak mampu memenuhi permintaan. Kemudian yang ketiga itu ada lot size inventory, merupakan persediaan yang diadakan dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian kita lanjut lagi, yaitu ada independent
dan dependent demand, di mana independen adalah permintaan suatu barang tidak tergantung pada barang yang lain. Kemudian itu dependent demand adalah permintaan terhadap suatu barang tergantung pada barang yang lain. Kemudian mungkin saya lanjut lagi ke materi berikutnya. Kemudian saya lanjut lagi materi yang berikutnya, yaitu materi yang berjudul penerapan sistem LEAN. Sistem LEAN adalah sistem operasi yang memaksimumkan nilai tambah dari setiap aktivitas perusahaan dengan menghilangkan pemborosan dan penundaan pada sistem perusahaan tersebut. Sistem LEAN ini mencakup strategi operasi perusahaan, desain proses, manajemen kualitas, manajemen keterbatasan, desain layout, desain rantai pasokan, dan teknologi manajemen persediaan, baik untuk perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Sistem LEAN ini berpengaruh terhadap hubungan keterkaitan internal perusahaan antara proses-proses inti dengan proses-proses pendukung, serta hubungan keterkaitan eksternal dengan pelanggan dan pemasok perusahaan. Demikianlah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.